Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fernanda Adi Saputro dengan NIM 0452222959. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengerjakan tugas 2 pemrograman berbasis perangkat bergerak dengan kode mata kuliah STSI 4303 dengan kelas 247. Pada tugas kali ini terdapat API online yang menampilkan data perakiraan cuaca Jakarta, termasuk temperatur per jam. Dan dari API online tersebut, kita diminta untuk membuat kolom atau field yang menampilkan waktu dan juga temperatur dalam suhu per jam dalam derajat Celcius. Kita langsung pada hasil pekerjaan saya, di mana saya telah mengerjakan tugas 2 ini sebelumnya. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang codingan saya, di mana saya di sini menggunakan, di mana saya sebelumnya telah melakukan instalasi Vue.js ataupun Ionic, dan saya telah membuat proyek yang telah mengintegrasikan antara framework Vue dan Ionic ini. Di sini saya menggunakan homepage Vue saja yang telah saya modifikasi. Saya tidak membuat komponen Vue baru, sehingga pada indeks yang terdapat pada router ini saya tidak perlakukan perubahan apapun karena tidak ada komponen Foo yang ditambahkan. Untuk struktur tugas kali ini adalah struktur Foo seperti biasa, yaitu template dan kemudian script, di mana saya di sini menggunakan TypeScript, dan ada juga ada juga CSS untuk stylingnya. Di sini saya menggunakan Ion Title untuk memberikan judul perakiraan cuaca Jakarta. Dan di mana apabila kita ingin menggunakan ion title atau ion turbal ataupun lainnya, yaitu komponen Ionic lainnya, kita bisa mengunjungi website Ionic dan kita bisa mencari komponen yang kita inginkan. Kemudian untuk loading saya menggunakan animasi spinner, dan kemudian pada baris ke-15 ini adalah saya menggunakan ion list yang digunakan untuk menampilkan kolom dari time dan temperatur yang dimana ini melakukan data binding. Di mana data binding itu adalah menampilkan data, yaitu data time dan data temperatur yang nanti didapat dari pada baris 44 dan 45. Kemudian kita lanjut pada scriptnya, di mana apabila kita ingin menggunakan komponen Ionic, kita harus melakukan import pada script terlebih dahulu. Di sini saya telah melakukan import, di mana saya telah mengimport beberapa komponen seperti Ion Page, header, toolbar, dan yang lainnya. Dan kemudian di sini terdapat suatu objek yang bernama withdraw, yang isi dari objek ini adalah time yang bertipe data string dan temperatur yang bertipe data number. Dan di sini terdapat suatu variabel yang bernama wither data, di mana variabel ini nantinya akan menampilkan withdraw, yang di mana isi dari withdraw ini adalah time dan temperatur. Dan di sini saya mendeklarasikan sebagai array kosong karena nantinya akan diisi API sesuai dengan data yang akan diambil dari API. Kemudian pada baris ke-53 ini, di sini adalah sebuah function untuk menampilkan API-nya, di mana pertama-tama kita harus mendeklarasikan link dari API tersebut, dan kemudian di sini ada try, di mana try ini untuk menjalankan proses utama, yaitu proses utamanya adalah untuk
mengambil data dari API tersebut. Dan try ini bisa gagal atau berhasil. Apabila berhasil, maka data dari API tersebut akan diambil. Dan apabila tidak, di sini kita akan langsung menuju pada catch, di mana catch ini akan menampilkan console.error, yaitu akan menampilkan tulisan gagal fetch data cuaca. Dan kemudian finally ini eh, adalah suatu blok yang akan berjalan, entah itu codingan sebelumnya yang pada try ini berhasil atau tidak, ini akan tetap jalan yang bernilai false. Di mana kita kembali pada baris ke 58. Di sini melakukan request HTTP ke API menggunakan fetch, dan kemudian pada baris 61 ini eh, di sini mengambil data waktu per jam API online ini, dan begitu juga dengan baris ke 62 yang akan mengambil data per jam dari temperatur. Dan kemudian pada baris ke 64 ini akan menampilkan data dari API tersebut, di mana di SPEP ini adalah suatu perulangan yang akan menampilkan secara berulang-ulang berulang-ulang, dan T ini adalah waktunya, dan I diambil dari indeksnya, di mana pada baris 65 time adalah T-nya, dan temperatur diambil berdasarkan indeksnya. Selanjutnya kita akan membuka terminal untuk menjalankan codingan ini. Pertama kita masuk pada direktorinya. Setelah kita masuk, kita akan menuliskan Ionic Serve eksternal. Di sini terdapat dua, di sini terdapat dua, dua hasil yang bisa kita lihat. Yang pertama lokal dan network, di mana lokal ini kita bisa lihat langsung pada browser. Ini adalah hasil dari tugas dua saya, menampilkan pada pada tahun 2025 bulan 11 tanggal 30 jam 00 dengan suhu 26,3 derajat Celcius. Dan apabila kita ingin melihat ini di mobile, kita bisa menyalinkan ini alamat alamat yang telah diberikan, dan kita bisa membukanya link tersebut di ponsel ataupun perangkat elektronik mobile lainnya. Namun dengan syarat apabila kita ingin menggunakan network ini, maka harus terhubung dengan jaringan yang sama dengan laptop atau komputer yang sedang kita gunakan. Di sini saya akan mencoba untuk melihat melalui ponsel yang ada di laptop ini. Saya akan coba menggunakan Samsung Galaxy S8, di mana tampilannya akan menjadi seperti ini. Dan saya juga akan menampilkan ini dalam bentuk mobile. Bisa dilihat ini adalah
Hasil pekerjaan saya mungkin tidak jelas, tapi nanti saya akan kirimkan dalam bentuk screenshot pada tugas saya. Mungkin sekian untuk tugas 2 kali ini. Apabila terdapat kekurangan atau kesalahan, harap dimaklumi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.